Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai mengenal lebih dekat kanker. Nah juga Dokter Elsa, ini kita akan lanjut lagi ya. Tadi ada informasi gembira bahwa memang kanker ini bisa diketahui dengan pemeriksaan awal secara dini ya dok ya. Nah mungkin bisa langsung dilanjutkan ya dok ya. Silakan dokter. Jadi tadi kan pemeriksaannya secara dini pada stage 1 mungkin kita bisa pengobatannya lebih maksimal ya. Kemudian kita lanjut lagi bagaimana sih mendeteksi tumor itu. Salah satunya adalah yang pertama biopsi tumor. Biopsi tumor ini kita yang mungkin masyarakat masih belum tahu atau sebagian sudah ada yang mengerti tentang fine needle aspiration biopsi ya, biopsi jarum halus misalkan. Ada benjolan di superficial tubuh ya Dokter Elsa mungkin sering ya dia ketemu pasien dengan benjolan di leher. Nah ini kita pengen tahu dia ini radang kah, dia ini tumor kah, atau yang lain-lain itu bisa kita lakukan pemeriksaan patologi anatomi yang FNAB, fine needle aspiration biopsi ya, atau bisa juga dengan blood test itu seperti tumor marker ya kayak misalnya CA ovarium atau kanker ovarium itu bisa pakai dengan CA125 bisa seperti itu. Kemudian bisa juga dengan foto ronsen. Foto ronsen misalnya curiga di waktu di ronsen ada massa di paru, tapi tetap ya pemeriksaan pastinya dengan pemeriksaan patologi anatomi. Kemudian di CT scan juga dokter bedah saraf misalnya curiga dengan ini adalah meningioma misalnya seperti itu, tumor di otak, nanti diperiksakan ke kami lagi, ke patologi anatomi, benar nggak ini diagnosisnya adalah si meningioma ini gitu. Kemudian juga dengan MRI juga bisa kita melihat adanya suatu massa, dengan USG sendiri ya itu bisa kita lihat juga ada massa atau tidak. Kemudian dengan fungsi liver, kemudian bisa juga biopsi tulang belakang atau salah satu yang lagi booming ini adalah pap smear ya, masyarakat di Bengkulu nih semua yang cewek-cewek sudah menikah ya saya himbau lakukan pemeriksaan pap smear, nanti kan bisa melihat secara dini ya, karena kalau pap smear ini kita bisa melihat adanya kanker leher rahim atau tidak. Nah itu dok, izin dok, itu kan deteksi tumor sama kanker, bedanya apa atau kaitannya apa dok? Jadi benjolan yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di tubuh itu kita sebut dengan tumor. Kalau kanker itu, tadi saya bilang tumor itu ada tumor jinak, ada tumor ganas. Biasanya kanker itu di mata masyarakat itu adalah yang udah ganas ya. Kanker itu biasanya sudah ganas. Kalau tumor itu semua benjolan apapun dalam tubuh yang bentuknya benjolan itu kita sebut dengan tumor. Oh jadi semua benjolan apapun itu dalam tubuh disebut yang patologis ya. Ya, yang maksudnya tidak semestinya. Gitu. Misalnya di leher tadi kan ada benjolannya nampak, itu tetap kita sebut dengan tumor ya. Tapi nanti kita pastikan dia tumor jinak atau tumor ganas atau hanya peradangan biasa saja, seperti itu ya. Jadi ini pendeteksiannya dok, izin dok, berarti bisa memilih lewat pap smear aja misalnya begitu ya, atau mau pilih lewat CT scan? Kalau pap smear itu bisa, itu sitopatologi. Kemudian tapi tetap ya, tadi yang saya bilang, misalkan di USG curiga dokternya ada massa di, misalnya di mana ya, di perutnya ada massa seperti itu, di abdomennya atau di di abdomen bisa ada massa curiga. Tetap aja nanti masanya dibiopsi, diambil, dieksisi boleh, kemudian nanti diperiksakan pemeriksaan pasti, diagnostis akhirnya adalah gold standar pemeriksaan diagnostik itu adalah dipatologikan ke kami di patologi anatomi, yaitu histopatologi biasanya ya, konfirmasinya baik. Nah ini biopsi tumor, ini bidangnya saya ya, jadi dia ada benjolan di payudara, misalnya
wanita muda usia 25 tahun seperti itu, ada benjolan bergerak-gerak di payudara. Itu bisa kami periksa dengan biopsi jarum halus atau yang kita kenal dengan fine needle aspiration biopsi ya. Nanti di situ kami ambil sampelnya, kemudian kita buat sediaan spesimennya, kemudian kita lihat di sana. Biasanya di sana bisa kita tegakkan dia jinak atau ganas. Apa dia hanya fibroadenoma mami aja atau malah sesuatu ke arah keganasan, itu bisa kita lihat dari sana. Tapi tetap nanti kalau dia keganasan kita butuh konfirmasi histopatologi, jadi benar-benar dari jaringannya diambil. Kalau sitologi kan dia selnya yang kita lihat ya. Kemudian bronkoskopi atau tadi yang saya bilang CT biopsi di guide ya, jadi dia CT scan nanti di guide dengan FNAB. Tuh. Cervix juga, kalau cervix ini kemudian pap smear, nggak ada pap smear ya di sini ya. Nah ini tadi yang saya bilang, ini ada paru-paru. Normalnya paru-paru kan nggak ada massa ya di paru ya. Ini ada massa curiga. Nah ini bisa kita periksa ya. Kemudian di CT scan juga, di CT scan misalnya di kepala atau di paru atau di ini kan paru kalau ini ya, jadi kita lihat ada massa, oh iya curiga massa, nanti diambil sama dokter parunya, di biopsi, dicubit sedikit, kemudian nanti jaringannya dikirim, kita lihat dokter patologi anatomi yang ngerjakan, oh ini ganas, oh ini jinak, nah, seperti itu. Ini juga ini gambarannya. Ini dia sebelum operasi, dia ada massa, kemudian setelah dioperasi dia kan diambil ya. Nah, hasilnya nanti diperiksakan. Ini invasif ductal karsinoma ya, ini pada payudara, tapi ini adalah yang tumor ganas ya. Kemudian kalau yang ini tiroid yang memakai USG. USG kan cuman dia curiga dia adalah tumor di tiroid, tapi dia jinak atau ganas, nanti kita tetap pemeriksaan. Nah ini nanti yang pap smear ya, Dokter Else, yang ini pap smear. Pap smear itu kita mengambil sampel, bisa dilakukan dokter obginnya sendiri, nanti sampelnya dikirim ke kami, atau kami sendiri yang mengambil, nanti kami yang baca, hasilnya kita keluarkan. Ya, nanti kita baca. Diambilnya sama seperti tindakan obgyn ya, jadi dia diambil sampel di serviksnya, kemudian kita periksa di bawah mikroskop, nanti kita lihat dia bagaimana sih sel-selnya, ini kan squamous ya. Nah nanti kita lihat perubahan inti selnya seperti apa, apakah membesar, apakah tidak, itu kan nanti dibaca sama dokter patologi anatominya, baru nanti kita tegakkan dia jinak atau ganas. Sebenarnya pap smear ini belum diagnosa tapi sudah bisa jadi pemeriksaan rutin sebenarnya ya dok? Boleh, untuk pemeriksaan dini ya, yang sudah menikah ya dokter Else. Kalau di puskesmas itu ada pemeriksaan IVA ya, itu bagus sekali ya, dengan IVA dia bisa pemeriksaan secara dini. Nanti kalau dicurigakan ya udah kita lanjutkan ke pemeriksaan pap smear gitu, untuk menegakkan diagnosa pastinya ya. Mungkin di tempat dokter Else banyak sekali juga ya, pasien IVA ya. Jadi Jul, untuk yang kanker serviks ini sebelum didiagnosa apakah ini memang mengarah ke kanker atau tidak, sebenarnya perempuan usia sudah menikah ya sebenarnya wajib untuk memeriksakan rahimnya atau serviksnya itu setahun sekali. Setahun sekali ya dok ya? Karena di puskesmas itu sudah tersedia yang namanya pemeriksaan IVA, asam asetat ya. Nah, kalau memang kecurigaan waktu pemeriksaan IVA itu mengarah ke kanker serviks, baru nanti dilanjutkan ke pap smear seperti itu. Jadi memang ada semacam pencegahannya atau pendeteksi dininya sebelum ke pengobatannya. Jadi walaupun belum ada rasa-rasa apapun untuk mengecek itu tadi secara dini ya, nggak apa-apa ya dok ya sebetulnya ya. Karena kan kadang-kadang sel tumor ini silent killer ya, seperti itu. Jadi benar yang dibilang dokter Else tadi, kita di kota ada berapa puskesmas? Dokter Else ada 20-an ya sekarang banyak ya. Jadi
Di setiap puskesmas sendiri itu ada dokter pemeriksa yang sudah dilatih dan tersertifikasi dengan IFA ya. Nanti kalau misalnya dokter puskesmasnya curiga ini mengarah ke arah tumor, kanker seperti itu, dia akan merujuk ke fasilitas yang menyediakan untuk pap smear. Seperti itu. Jadi supaya masyarakat itu kalau bisa pesan saya kanker leher rahim ini ditemukan secara dini, jadi tidak menambah beban di masyarakat dan pengobatan tentunya ya seperti itu. Sebenarnya pap smear ini tuh benar-benar tindakan yang simpel ya Dokter Elsa, nggak usah takut. Kemudian ini nih, Dok, yang takut itu yang paling sering Dok, memeriksa takut. Ini semakin menarik ya Dok ya informasinya. Kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat. Silahkan duduk.